penjelasan Bunda. Pembelajaran 2. Fokus pembelajaran Bahasa Indonesia PPKN. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menuliskan tentang pertumbuhan dan perkembangan diri. Siswa dapat menentukan sikap baik dalam menerima perbedaan. Nah, dari tugas yang Bunda sudah berikan minggu lalu, apakah sudah dikerjakan? Bagus. Nah, apakah sudah mendapat jawaban dari orang tuamu? Ya. Nah, dengan begitu bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu? Bagaimana perasaannya? Senang, Nak? Ya, senang. Apakah kamu juga mendapat informasi kapan kamu mulai bisa merangkak dan berjalan? Pernah? Sudah? Oh ya, bagus ya. Berarti dikerjakan tugas yang sudah Bunda berikan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia itu melalui banyak tahapan dan masa-masa ya. Jadi ada masa bayi, masa balita, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, masa tua. Nah, kalau untuk Ananda masih dalam masa anak-anak. Nah, jadi berikut ini adalah penjelasan umur berdasarkan masa pada tahap pertumbuhan dan perkembangan. Masa bayi yaitu sejak kelahiran hingga usia 1 tahun ya. Masa balita yaitu usia 1 sampai dengan 4 tahun. Masa anak-anak seperti Ananda sekitar umur 5 tahun sampai 10 tahun. Masa remaja sekitar umur 11 tahun sampai 20 tahun. Nah, masa dewasa seperti orang tua Ananda sekitar 21 tahun sampai 49 tahun. Masa tua sekitar umur 50 tahun ke atas. Mungkin masa pada nenek Ananda ya. Nah, nenek atau kakek Ananda. Nah, ini adalah masa-masa yang kita akan alami selama masa pertumbuhan dan perkembangan kita. Tidak ada anak yang baru lahir langsung pada masa anak-anak ya, pasti melalui masa bayi dulu. Oke. Nah, menghargai perbedaan. Ayo, coba amati kondisi teman-temanmu di rumah. Berhubung kita belajar di rumah, tentu yang kita perhatikan adalah teman-teman kita di rumah. Apakah ada kesamaan antara kamu dan mereka? Sama, Nak, kamu dengan temanmu di rumah? Nah, tentu tidak ya. Mungkin dari segi fisiknya juga berbeda. Ada yang badannya lebih tinggi dari kamu, atau lebih kecil dari kamu, atau umurnya lebih tua dari kamu, atau lebih muda dari kamu, bisa saja ya. Nah, itu dia perbedaan kamu dengan mereka. Dan banyak pasti perbedaan yang lainnya, karena Bunda belum temukan lagi manusia yang sama. Sedangkan anak kembar aja ada perbedaannya walaupun mukanya mirip. Ya. Oke. Di mana letak persamaan dan perbedaannya? Nah, ya benar sekali. Kita sebagai manusia memiliki kesamaan dan ada juga beberapa perbedaan. Salah satu yang nampak terlihat adalah perbedaan pertumbuhan di antara kita seperti yang Bunda jelaskan tadi. Ada anak yang dikarunia badan yang cukup tinggi dan ada juga anak yang tidak terlalu tinggi. Pertumbuhan itu merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri. Ya. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Jadi wajib kita menghormati dan menghargai perbedaannya, karena itu kita semua adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada yang berbeda di mata Tuhan ya, Nak ya. Kita semua sama. Oke. Nah, nih, sikap saling menghargai antar sesama termasuk pengalaman sila ke-2 Pancasila. Jadi sikap kita menghargai dengan teman yang berbeda itu adalah merupakan pengalaman sila ke-2. Nah,
Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, simbol sila kedua adalah rantai. Ya. Jadi sikap saling menghargai terhadap sesama merupakan pengamalan sila kedua. Kalau sikap menghormati perbedaan agama lain atau rasa syukur itu sila pertama. Nah, pelajaran kita minggu yang lalu ya, pada subtema 1. Nah, jadi untuk pembelajaran 2 sampai di sini. Jika ada pertanyaan langsung bertanya ke Bunda. Nanti Bunda kasih tugasnya menyusul ya. Oke. Ya, selanjutnya sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Jadi sikap saling menghormati antar sesama manusia karena perbedaan itu termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan simbolnya adalah rantai. Seperti pada subtema 1, untuk sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa itu pengamalan sikapnya itu tentang saling menghormati antar agama, selalu bersyukur, rajin beribadah. Jadi yang berhubungan dengan kita dan Tuhan itu sila pertama. Kalau sila kedua itu hubungan antara kita sesama manusia. Nah, itu aja perbedaannya ya, untuk memudahkan Ananda menentukan sikap mana dengan sila apa ya. Nah, jadi untuk pembelajaran 2 kita cukup sampai di sini. Selanjutnya pembelajaran 3 akan Bunda kasih videonya esok hari ya, untuk tugas menyusul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.